Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beril Saifullah dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Mandalika. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi pada kegiatan PLP1 Universitas Pendidikan Mandalika dari kelompok 9. Disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 Program Sarjana Pendidikan Universitas Pendidikan. Yang pertama, di sini ada visi dan misi sekolah. Visi mengembangkan pendidikan menengah atas dengan menghasilkan peserta didik yang beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak mulia. Dan misinya menciptakan lingkungan sekolah yang religius, nyaman, aman, dan tertib, bersih, rapih, indah, dan hijau. Menjadikan sekolah unggul, berprestasi, dan modern berbasis imtak dan iptek, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai baik hard skill maupun soft skill, menumbuhkan sikap ikhlas, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, menjalin kerjasama dan kemitraan dengan institusi dan masyarakat di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terus yang kedua, implementasi sekolah dalam mewujudkan visi, misi, dan SOTK. Implementasinya, sekolah mengedepankan kegiatan keamanan seperti kegiatan imtak setiap pagi untuk menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap agama dan toleransi antar agama sehingga dapat membentuk karakter siswa yang baik dan berakhlak mulia. Selain itu juga sekolah mengembangkan literasi di pagi hari untuk menumbuhkan semangat siswa dan dalam membaca. Terus yang selanjutnya, implementasi dalam mewujudkan SOTK. Dalam mewujudkan SOTK, sekolah telah melengkapi data sebagai berikut. Ada visi dan misi lembaga, ada sosialisasi visi dan misi lembaga, ada bagan struktur organisasi lembaga, ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi lembaga, ada sosialisasi program kerja lembaga, ada sarana dan prasarana lembaga. Sarana antara lain peralatan, media, buku dan sumber belajar, dan bahan habis pakai. Prasarana mengacu pada SNP. Ruang kursus, ruang kepala lembaga, perpustakaan, toilet, dan kamar mandi. Kultur sekolah. Kultur sekolah atau kegiatan 3S, sapa, salam, dan senyum. Senyum adalah sebagaimana kita menampakkan rasa bahagia kita terhadap orang yang di sekitar kita atau kita mendapatkan pujian dan lain-lain. Dalam hal senyum kali ini, kita diajarkan untuk lebih menampakkan wajah senyumnya terhadap orang sekitarnya dan terutama kepada orang yang lebih tua. Karena dengan senyum orang lain akan lebih dihormati. Anak bila kita diajarkan mulai sejak dini akan terbawa sampai nanti dia menuju ke dewasaan. Yang kedua, salam. Adalah sebuah sopan atau sapaan yang setiap harinya bila bertemu orang muslim mengucapkan salam tersebut. Salam juga sebuah ucapan untuk menanyakan sebuah kabar kepada seorang muslim. Kepada anak juga kita bisa ajari anak untuk memberikan salam kepada orang lain karena mengucapkan salam adalah tanda keselamatan. Yang ketiga, sapa adalah suatu bentuk untuk mempererat silaturahmi kepada sesama agar hubungan kita sesama masih tetap ada dalam anak kecil. Agar rasa sifat sopan dan santun tetap ada, anak kita diajari mempunyai sikap saling menyapa dari kecil akan menumbuhkan sikap yang lembut terhadap sesama. Terus selanjutnya, prestasi akademik dan non-akademik yang diraih oleh siswa SMA 6 Mataram. Yang pertama, prestasi akademik. Juara 3 Lomba Olimpiade Fisika Fakultas Ilmu Pendidikan UNRAM.
Terus juara nasional lomba karya tulis ilmiah. Prestasi non-akademiknya antara lain juara 1 lomba teater, juara 1 Semansik Cup, juara 2 Futsal Cup, juara 1 lomba fotografi Sepulau Lombok, juara 2 LKBB Sepulau Lombok, juara 1 Futsal Putri Sekota Mataram. Slide selanjutnya. Penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah. Siswa-siswi memakai pakaian seragam sekolah dengan rapi dan sopan dengan ketentuannya. Senin dan Selasa menggunakan seragam putih abu lengkap dengan atribut. Selasa menggunakan seragam putih abu lengkap dengan atribut dan dasi. Rabu dan Kamis memakai baju khas lengkap dengan atribut. Baju dan celana tidak ketat, panjang rok panjang dan celana sampai mata kaki. Jumat memakai seragam imtak sekolah dengan model sesuai ketentuan yang berlaku. Sabtu memakai pakaian pramuka lengkap dengan atribut. Baju dan celana tidak ketat, rok panjang dan celana sampai mata kaki. Ketentuan atribut. Bed OSIS, saku baju sebelah kiri, bed lokasi di lengan baju sebelah kanan, bed nama di kanan atau saku baju dan memakai dasi untuk pakaian seragam khas sekolah. Memakai pakaian olahraga pada saat jam olahraga dan tidak memakai jaket di lingkungan sekolah. Siswi muslim diharuskan memakai jilbab dengan warna jilbab disesuaikan dengan warna seragam sekolah. Senin dan Selasa warna putih, Rabu dan Kamis warna ungu, Jumat warna krim, Sabtu warna coklat tua. Siswi memakai rok panjang sampai mata kaki dan baju lengan panjang untuk yang muslim dan lengan pendek untuk non-muslim. Terus selanjutnya hubungan sekolah dengan orang tua dan komite sekolah. Komunikasi yang baik tetap terjalin antara pihak sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah, di mana setiap hal yang dilakukan atau ketika ada perubahan pelaksanaan administrasi sekolah selalu mengundang dan meminta keterlibatan dari pihak orang tua dan komite sekolah untuk mengambil kesepakatan bersama. Dan di event-event besar pun sekolah selalu menampilkan prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswinya kepada orang tua dan komite sekolah sebagai bentuk pengajaran yang sudah dilakukan. Terus, deskripsi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Ada pelanggaran ringan, merupakan kesalahan kecil yang dilakukan oleh siswa-siswi yang dapat membuat dirinya malu seperti dalam terlambat atau pakaian tidak rapi, seragam yang tidak sesuai dengan harinya. Terus yang kedua, pelanggaran sedang. Ada pelanggaran yang dilakukan siswa-siswi yang bersifat sedikit meresahkan guru seperti membuli teman, berkelahi di sekolah, pacaran di tempat umum, memalak teman, ataupun mencoret-coret tembok sekolah. Terus yang terakhir, pelanggaran berat. Pelanggaran berat merupakan pelanggaran yang dilakukan siswa-siswi yang sangat meresahkan sekolah bahkan akan merusak nama baik sekolah dan keluarganya. Contohnya tawuran antar sekolah, narkoba, taruhan atau berjudi. Solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan cara mengundang siswa-siswi yang bermasalah, mempertemukannya dengan guru BK atau BP, orang tua dan pihak berwajib untuk didiskusikan bersama. Terus, kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler dilaksanakan setiap 1 atau 2 tahun sekali oleh sekolah ketika ada event kunjungan saja. Kegiatan kokurikuler berdasarkan hasil wawancara kami dengan Waka Kesiswaan bahwa kegiatan tersebut jarang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Adapun jadwal kegiatan atau pelaksanaannya tidak menentu. Pembinaan dilakukan pada saat pelaksanaan saja. Yang menjadi pembina dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah langsung dengan Wakasek Kurikulum dan Kesiswaan. Kegiatan
ekstrakurikuler. Seluruh kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari kegiatan sosial sekaligus prestasi non-akademik yang dapat diraih oleh siswa dan menjadi bakat untuk mengembangkan minat peserta didik. Pembinaan dilakukan oleh guru yang menjadi pembina dalam ekstrakurikuler dan senioritas atau yang lebih dahulu bergabung, dan ekstrakurikuler tersebut juga dilatih dan didatangkan dari luar sekolah. Pembina ekstrakurikuler adalah guru yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah. Adapun siswa yang terlibat dalam ekstrakurikuler yaitu tidak semua siswa. Hanya siswa yang memiliki minat dan bakat untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, azas umum. Sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang, Negara Republik Indonesia selalu patuh pada peraturan tata tertib sekolah. Hormat kepada orang tua, guru, tenaga pendidikan, dan sesama. Memiliki jiwa persaudaraan yang tinggi, rasa solidaritas, loyalitas, dan integritas terhadap SMA Negeri 6 Mataram. Selalu menjaga nama baik dan menjunjung tinggi kehormatan SMA Negeri 6 Mataram. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab semua tugas dan kewajiban sebagai seorang siswa dan siswi SMA 6 Negeri Mataram, memelihara keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan SMA Negeri Mataram. Selanjutnya, upacara bendera. Siswa wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan hari-hari besar nasional lainnya. Memakai topi, dasi, dan siswa-siswi yang memakai jilbab harus memakai topi. Pada upacara bendera, siswa harus hadir 15 menit sebelum upacara dimulai. Petugas upacara menyiapkan perlengkapan upacara peserta. Membentuk barisan sesuai kelasnya masing-masing. Yang ketiga, tata rias. Siswa-siswi supaya berpenampilan yang wajar dan tidak berlebihan. Siswa supaya berambut pendek dan rapi, tidak melebihi alis mata, dan tidak diwarnai, tidak diberi jeli. Siswi rambut panjang, diikat atau dijepit, tidak dipotong pendek, tidak disemir atau diwarnai, tidak mencukur alis mata, tidak menggunakan make up dan lipstick, tidak bertato, tidak menindik tubuh selain di telinga, tidak lebih dari yang sewajarnya, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan, memakai sepatu berwarna dominan hitam dengan tali sepatu warna hitam atau putih, memakai ikat pinggang yang sudah disiapkan sekolah. Kegiatan seremonial formal. Yang pertama, kegiatan upacara bendera, imtak, kegiatan literasi, terus briefing, rapat koordinasi, kegiatan-kegiatan atau event sekolah, rapat guru, pembentukan pengurus, pelantikan, pengukuhan, dan musyawarah ambalan. Terus, selanjutnya praktek kebiasaan dan pembiasaan positif. Jenis-jenis praktek pembiasaan positif yang dilakukan di SMA Negeri 6 Mataram antara lain budaya 3S, senyum, sapa, dan salam. Pagi mengaji, pemeriksaan atribut dan kerapian siswa, apel pagi bagi sebagian ekstrakurikuler, literasi di pagi hari, menyambut siswa-siswi, di gerbang sekolah, bertegur sapa setiap bertemu, membersihkan ruang kelas sebelum pelajaran berlangsung, merapikan pakaian sebelum masuk gerbang sekolah. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh kegiatan pengenalan lapangan persekolahan PLP1, di atas kami dapat menyimpulkan bahwa sekolah memiliki berbagai macam sistematika dan model pembelajaran yang diterapkan. Dari hasil pengamatan kami juga bahwasannya sekolah memiliki banyak prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, di mana ini sangat bagus untuk dikembangkan oleh sekolah mengingat
Siswa-siswi selain dibekali dengan ilmu pengetahuan harus mampu juga memberikan soft skill atau hard skill kepada siswa-siswinya. Teknologi informasi saat ini menjadi sangat penting dan bahkan menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitas. Oleh karenanya, peran sekolah juga sangat penting untuk memberikan gambaran atau pengetahuan kepada siswa dan siswinya tentang bagaimana menggunakan teknologi informasi yang baik. Visi dan misi sekolah yang diterapkan di tempat kami, observasi lebih dominan kepada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, sekolah melakukan berbagai macam kegiatan positif yang bersifat religius dan berpegang teguh pada Pancasila. Sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil observasi kami di SMA 6 Mataram. Bila ada kata atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.